Setiap takbir adalah pembukaan rahasia, dan setelahnya tidak ada lagi yang layak diingat kecuali Allah. Sebab engkau sedang berdiri di hadapannya, bukan sekadar dengan tubuhmu, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Al-Fatihah, surat cinta yang menghubungkan ruh dengan Tuhan. Ketika seorang hamba mulai melafazkan surat Al-Fatihah dalam solatnya, sesungguhnya ia sedang membuka lembaran surat cinta dari Tuhan yang ditujukan langsung kepada ruhnya. Al-Fatihah bukan hanya permulaan bacaan, tapi juga awal dari percakapan ilahiyah antara hamba dengan Tuhannya. Ia bukan sekadar ayat-ayat yang dirapalkan karena hafalan, tapi jembatan ruhani yang dibentangkan oleh Allah agar ruh manusia bisa menyeberang dari kesadaran dunia menuju samudera kasih-Nya. Dalam ma'rifat solat, Al-Fatihah bukan dibaca, tapi didengarkan oleh hati, dirasakan oleh jiwa, dan diresapi oleh nurani yang sadar. Setiap lafaz dari Al-Fatihah membawa ruh kepada makam-makam yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim adalah sapaan kasih yang membuka pintu langit. Dengan menyebut nama Allah, hamba memasuki wilayah rahmat dan kelembutannya. Ia datang tidak sebagai makhluk yang kotor, tapi sebagai tamu yang diundang oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam ma'rifat, ini bukan sekadar kata, tapi getaran. Saat hati menyebut nama Allah dengan penuh cinta, seluruh alam batin ikut bersujud. Jiwa menjadi ringan karena merasa aman dalam pelukan kasih-Nya. Lalu ketika hamba melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia sedang memuji bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan seluruh rasa syukur dalam jiwanya. Ini adalah pengakuan bahwa segala pujian milik Allah semata, atas hidup, atas kesadaran, atas kesempatan untuk bersujud. Namun lebih dalam dari itu, ini adalah penyadaran bahwa hanya Allah yang mengatur, membimbing dan menjaga semesta, termasuk semesta kecil dalam diri manusia, hati, pikiran, dan ruhnya. Ketika ruh mengerti makna ini, maka ia mulai melepaskan segala ketergantungan pada selain Allah. Saat sampai pada ayat Ar-Rahmanir-Rahim, ruh kembali disentuh oleh kelembutan ilahi. Ia merasakan bahwa di balik segala perintah dan larangan, Allah adalah Maha Pengasih. Ia tidak menyuruh kita sholat karena butuh, tapi karena sayang. Sholat bukan beban, tapi bentuk perhatiannya agar ruh kita tidak mati dalam hiruk-pikuk dunia. Dalam makrifat, ayat ini menjadi pelukan. Seolah Allah berkata, datanglah kepadaku, aku tahu hatimu lelah, aku tahu duniamu berat, tapi aku ada di sini menunggumu dalam sholat. Kemudian ketika ruh melafazkan, Maliki Yaumiddin, ia menyadari bahwa seluruh hidup ini akan berakhir di hadapannya. Tidak ada yang abadi kecuali pertemuan itu. Maka setiap sholat adalah latihan, simulasi akhirat. Disinilah ruh diuji. Apakah ia siap menghadap Allah? Apakah ia masih membawa dunia ke dalam sajadahnya? Makrifat ayat ini membuat ruh gentar, tapi juga tenang. Sebab ia sadar, Tuhan yang menghakimi adalah Tuhan yang penuh kasih. Sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjadi momen puncak dari percakapan ruhani. Ini bukan sekadar pernyataan penghambaan, tapi juga sumpah setia. Ruh berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Dalam makrifat, ini bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi penyerahan total. Ruh menyerahkan keputusan, rezeki, nasib, cinta, dan masa depan. Semuanya untuk Allah. Dan ketika ia berkata, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, ruh tidak lagi berharap pada siapapun selain Dia. Segala sandaran dunia runtuh, tinggal Allah dan hambanya dalam pertemuan yang sunyi dan suci. Dan akhirnya ruh memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jeritan cinta. Ruh tahu jalan pulang hanya satu, dan ia tidak ingin tersesat. Ia meminta dituntun, digandeng, dijaga, agar tetap berada di jalan menuju Allah. Ia tidak ingin kembali tenggelam dalam kelalaian. Maka setiap ayat dari Al-Fatihah adalah langkah ruh yang menapaki jalan pulang dari dunia ke Tuhan. Setiap ayat adalah jembatan, tangga, dan cahaya. Al-Fatihah bukan hanya dibaca, tapi dihayati. Setiap katanya adalah tali yang mengikat ruh kepada Tuhannya. Setiap maknanya adalah lilin yang menerangi lorong kesadaran. Dan ketika ruh benar-benar sadar dalam Al-Fatihah, maka ia pun bersiap untuk masuk lebih dalam ke ruang suci, tempat sujud,
tempat pertemuan, tempat di mana ruh dan Allah tak lagi berjarak. Rukuk, merunduknya ego, bersujudnya kesadaran. Rukuk dalam solat secara lahir adalah gerakan membungkukkan badan. Namun dalam makrifat, rukuk bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah simbol runtuhnya ego di hadapan keagungan Tuhan. Di titik ini, ruh tidak hanya mengikuti perintah, tapi ia benar-benar merunduk dalam kesadaran bahwa dirinya tak punya daya, tak punya kuasa, tak punya apapun, kecuali kehinaan yang ditutupi oleh rahmat Allah. Saat tubuh menunduk, hati pun ikut menunduk. Ego direndahkan, ambisi dikecilkan, dan keakuan dihancurkan. Sebab tak ada yang layak dibanggakan di hadapan Sang Maha Sempurna. Bagi mereka yang menapaki jalan makrifat, rukuk adalah simbol kunci dari kehambaan. Di sini ruh diuji. Apakah ia benar-benar mengaku kecil di hadapan Allah? Atau hanya sekadar mengikuti gerakan karena rutinitas? Rukuk menuntut lebih dari sekadar gerak mekanik. Ia menuntut kejujuran batin. Apakah saat engkau membungkuk, hatimu juga merunduk? Apakah saat punggungmu melengkung, pikiranmu ikut menghamba? Jika tidak, maka rukukmu masih tertahan di dunia jasad. Tapi jika ya, maka engkau sedang bersujud, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan keberadaanmu yang utuh. Ketika hamba mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk, ia sebenarnya sedang mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Agung. Kalimat ini bukan pengulangan hafalan, melainkan pernyataan puncak kesadaran. Aku bukan siapa-siapa, hanya Engkau yang agung. Dalam makrifat, kalimat ini menjadi semacam pelepasan. Hamba melepaskan genggaman pada nama, kedudukan, keakuan, bahkan ilmu dan amalnya. Ia melepaskan semuanya dan tinggal sebagai hamba hina yang tak punya apa-apa, kecuali cinta kepada Tuhannya. Maka rukuk menjadi titik jatuhnya keakuan dan bangkitnya pengakuan. Rukuk juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Dalam posisi itu, tubuh tidak bersujud, tapi juga tidak berdiri. Ia ada di antara, posisi tengah yang penuh makna. Disinilah ruh belajar untuk tidak berlebihan, tidak sombong, tidak meremehkan. Rukuk mengajarkan adab, engkau tidak melampaui batas, tapi juga tidak menjatuhkan dirimu secara palsu. Engkau tunduk karena sadar, bukan karena takut. Engkau merunduk karena rindu, bukan karena terpaksa. Dalam kesadaran ini, rukuk menjadi gerakan yang penuh kelembutan, keheningan, dan kehormatan. Dan saat engkau bangkit dari rukuk, engkau tidak hanya berdiri lagi. Engkau berdiri sebagai manusia yang baru. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini adalah jawaban ilahi bagi hati yang benar-benar rukuk dengan tulus. Allah mendengar bukan hanya suara, tapi isi hati. Allah menyaksikan bukan hanya gerak tubuh, tapi getar ruh. Maka siapapun yang rukuk dengan hati bersih akan didengar oleh Allah. Dan siapa yang didengar oleh Allah akan dibangkitkan dalam kesadaran yang lebih tinggi. Lalu engkau mengucap, Rabbana lakal hamd. Bukan sekadar ucapan, tapi ungkapan syukur. Segala puji bagimu, ya Rabb. Ini adalah bentuk penerimaan. Ruh menerima bahwa semua kebaikan datang darinya. Bahkan kemampuan untuk rukuk pun adalah anugerah. Dalam makrifat, kalimat ini adalah rasa haru, seperti seorang hamba yang baru saja dipeluk oleh Tuhannya. Ia bersyukur sebab ia telah merunduk dengan hati, dan Allah menjawabnya dengan kasih. Maka pujian itu bukan karena aturan, tapi karena cinta yang meluap dari dalam jiwa. Rukuk adalah simbol pertama dari kehancuran keakuan dalam solat. Ia adalah batu loncatan menuju titik puncak, sujud. Tapi tanpa rukuk yang benar, sujud takkan berarti. Sebab orang yang tak mampu merunduk, tak akan mampu merendah sepenuhnya. Orang yang masih membawa kesombongan, tak akan bisa meletakkan dahinya ke tanah dengan ikhlas. Maka dalam makrifat, rukuk adalah gerbang pembersih. Ia membersihkan hati dari keakuan, agar nanti saat sujud, ruh bisa bersatu dengan bumi, tempat awal penciptaannya, dalam keadaan paling jujur dan paling merdeka dari ilusi dunia. Sujud tenggelamnya ruh dalam samudera tauhid. Sujud adalah titik paling rendah dari gerakan solat, namun dalam pandangan makrifat, ia adalah puncak dari segala perjalanan ruhani. Saat dahi menyentuh bumi, bukan hanya tubuh yang merendah, ruh pun tenggelam dalam samudera tauhid. Sujud bukan sekadar simbol kehambaan,
Ia adalah momen peniadaan diri. Di sana hamba benar-benar hilang dari dirinya, lebur dalam kebesaran Allah, dan larut dalam cinta yang tak lagi membutuhkan kata. Di hadapan Tuhan, ia bukan siapa-siapa. Bukan nama, bukan gelar, bukan amal, bukan pula ingatan tentang dunia. Ia hanya ruh yang mencium tanah, tempat asalnya dan tempat ia akan kembali. Bagi para pencari makrifat, sujud adalah saat paling mendalam untuk menyelam ke dalam inti eksistensi. Di posisi itu, tidak ada lagi batas antara yang memuji dan yang dipuji, antara hamba dan Tuhannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa seluruh keberadaan ini fana dan hanya Allah yang baka. Maka mereka yang mengerti makna sujud tidak terburu-buru mengangkat kepala, sebab mereka tahu disitulah saat mereka paling dekat dengan Sang Kekasih. Rasulullah pun bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Dan kalimat ini bukan sekadar hadis, ia adalah kebenaran ruhani yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Saat hamba mengucapkan, Subhana Rabbiyal A'la, ia sedang memuji zat yang maha tinggi, justru ketika dirinya berada di titik terendah. Ini adalah paradoks ilahi. Semakin engkau merendah, semakin tinggi nilai dirimu di sisi Allah. Dalam makrifat, sujud bukan penghinaan, melainkan kemuliaan. Ruh yang mampu menghancurkan egonya sampai ke titik sujud adalah ruh yang layak disentuh oleh cahayanya. Maka para sufi menjadikan sujud sebagai simbol fana, lenyapnya diri di hadapan Tuhan. Mereka sujud tidak hanya dengan tubuh, tapi dengan seluruh lapisan jiwanya. Di kedalaman sujud, ruh mulai terangkat dari ruang waktu. Ia tak lagi peduli jam, tempat, bahkan keberadaan tubuhnya. Ia larut dalam kenikmatan menghadap Allah. Beberapa wali Allah menyebut bahwa di momen inilah terjadi komunikasi ruhani yang paling halus dan paling rahasia. Bukan dengan bahasa kata, tapi dengan getaran. Ruh berbicara kepada Tuhannya lewat bisikan cinta, lewat isyarat batin, lewat hening yang penuh makna. Dan saat itulah Allah menurunkan ketenangan, cahaya, dan rahasia ke dalam dada para kekasihnya. Dalam sujud, seseorang seharusnya menyadari bahwa inilah posisi paling jujur dalam hidupnya. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kedudukan sosial. Yang ada hanyalah tanah, dahi, dan kesadaran. Disitulah manusia kembali ke asalnya. Dari tanah ia diciptakan, ke tanah ia akan kembali. Dan di atas tanah itulah ia bersujud. Bagi mereka yang memiliki mata batin, tanah bukan benda mati. Ia adalah saksi. Ia mendengar rintihan hamba, menyerap air mata rahasia, dan mencatat doa-doa yang tidak terucapkan. Maka setiap sujud adalah perjanjian sunyi antara ruh dan Tuhannya. Banyak orang mengira bahwa sujud hanyalah gerakan kedua dari akhir sholat. Tapi dalam jalan makrifat, sujud adalah tujuan utama. Ia bukan bagian, tapi inti. Sebab dalam sujud seseorang tidak lagi berdiri sebagai siapa-siapa. Ia menyerah, pasrah, dan membiarkan dirinya lenyap dalam lautan tauhid. Ketika ruh sudah menyatu dengan tanah, maka ia pun dibebaskan dari ilusi dunia. Ia tahu, yang membuatnya tinggi bukan karena ia berdiri tegak, tapi karena ia mampu merendah dengan ikhlas. Sujud menjadikannya kecil, dan justru karena itu, Allah menjadikannya besar di sisinya. Sujud adalah puncak makrifat dalam solat. Setelahnya, hamba akan kembali duduk, menyusun kembali kesadarannya, dan menutup perjalanannya dengan salam. Tapi sebelum itu, ia sempat 2 kali meletakkan wajahnya ke tanah, sebagai isyarat bahwa hanya dengan kembali ke asal, manusia bisa benar-benar dekat dengan Allah. 2 sujud itu bukan pengulangan. Yang pertama untuk merendahkan ego, yang kedua untuk meletakkan cinta. Maka barang siapa yang menyelami sujud dengan kesadaran ruhani, ia akan bangkit dari tanah dengan wajah bercahaya dan hati yang kembali pulang. Duduk di antara 2 sujud saat ruh belajar harap dan pengakuan. Saat seseorang bangkit dari sujud dan duduk dengan tenang di antara 2 sujud, sesungguhnya ia tidak sedang beristirahat. Ia sedang berada dalam momen sakral untuk menyampaikan sesuatu yang sangat dalam dari hatinya kepada Allah. Duduk ini bukan sekadar transisi fisik. Ini adalah fase ruhani, di mana ruh tidak lagi hanya tenggelam dalam kepasrahan seperti dalam sujud, tetapi kini belajar untuk berbicara, memohon, dan mengakui kelemahan dirinya dengan jujur.